Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube saya. Saya kasih nama Kawan Ngopi ya. Karena biasanya kawan-kawan tosanaji pecinta seni, benda-benda bersejarah atau barang-barang antik itu tidak jauh dari ngopi ya. Jadi tujuan channel ini adalah pertama, dengan keterbatasan ilmu dan pemahaman yang saya miliki, saya ingin ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya ya, budaya, sejarah, dan peninggalan sejarah. Yang kedua, sebagai wadah sharing ya. Jadi kawan-kawan semuanya jangan sungkan untuk berkomentar, sharing, karena keterbatasan pemahaman saya bisa jadi, atau bukan bisa jadi lagi, tapi saya yakin sih banyak kekurangan ya di sana sini dari apa yang saya sampaikan. Jadi mohon koreksinya, kritiknya, dan masukannya agar saya lebih semangat lagi untuk belajar ya, mempelajari sejarah. Ya, dalam hal ini saya karena senang dengan benda-benda pusaka, pedang, keris, golok, dan sebagainya. Jadi ya salah satunya di channel ini mungkin sebagai tempat saya sharing ya, bukan membedah pusaka atau benda-benda sejarah yang antik dan sebagainya, bukan ya, karena saya mungkin ilmunya belum nyampe, jadi lebih ke sharing. Makanya kawan-kawan jangan lupa untuk berkomentar ya, berikan masukan tambahan kalau ada kurangnya A, B, C, dan sebagainya. Yang ketiga, semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan semuanya ketika sambil ngopi ya, sambil sharing, insyaallah. Gitu kawan-kawan ya. Jadi nama channelnya Kawan Ngopi itu, insyaallah. Baik kawan-kawan, ini mungkin video pertama yang saya buat ya untuk sharing tentang pusaka ya. Hari ini saya pingin sharing salah satu pusaka sepuh, atau mungkin pedang ya. Sebagian orang mungkin itu belum masuk kelas pusaka ya, tapi buat saya ini mungkin sudah ya. Jadi salah satu pedang sepuh peninggalan dari tanah Pasundan. Kalau buat saya pribadi sih ini sudah bagus banget ya itu, karena penilaian orang kan masing-masing akan berbeda, jadi sah-sah saja dalam menilai. Nah, nanti juga bisa diberikan komen di bawah ya, komentarnya insyaallah. Jadi ini yang akan saya sharing hari ini ya, salah satu pedang peninggalan dari tanah Pasundan. Nah, ini hulunya, gagangnya, kita lihat dulu semuanya ya, lihat dulu semuanya. Ini warangkannya, hulu dan warangkannya semuanya dibalut logam ya, dibalut logam dengan ukiran yang kalau versi saya atau menurut saya ini sangat menarik ya, sangat menarik, detail pada zamannya ya. Masih dengan keterbatasan teknologi tidak seperti sekarang ya, tapi bisa mengukir dengan sangat bagus, sangat indah. Ini semuanya dibalut logam. Kalau dari hulunya, ini hasil saya belajar ya, tanya sana sini ke kawan-kawan semuanya yang aktif di dunia pusaka dan benda antik ya. Ini namanya ya, kalau salah mohon dikoreksi. Namanya Hulu Pariaman, Gayaman Pasundan itu. Nah, ini ada ukirannya full ya, masih komplit semuanya, masih bawaannya, dan ini masih masih ngunci ya, masih kencang tuh, dia nggak jatuh ya, kalau digoyang jatuh ya insyaallah.
Jadi kalau seperti ini hanya saja tidak jatuh. Jadi intinya masih kencang, ini masih ngunci bawaan semuanya. Nah ini ya, kita lihat isinya seperti apa sih. Nah, tak lupa juga saya mengingatkan ke kawan-kawan semuanya, ketika mencabut benda tajam atau senjata lah ya, senjata ada golok, pedang, keris dan sebagainya, ketika sedang berkumpul dengan kawan-kawan ataupun sendirian, maka utamakan pertama safety, yang kedua adab ya. Pertama safety, kalau dalam membuka senjata atau golok dan sebagainya yang tajam, maka kawan-kawan sebisa mungkin tidak memegang penuh full warangkanya. Atau ada yang seperti ini gitu kan. Seperti ini, seperti namanya menghunus ya, menghunus. Kalau dalam kondisi berkumpul dengan kawan-kawan itu sebaiknya dihindari yang seperti itu, karena katanya kalau mencabut seperti ini namanya menghunus, ini simbol perlawanan ya, simbol seolah-olah mengajak berantem gitu ya, ngajak perang. Jadi kalau versi nama Jawanya itu namanya ngelolos atau mencabut ya. Mencabutnya kita tidak pegang full bilahnya, jadi pegang separuh dari warangkanya. Dengan posisi depan ini tidak ada jari di bagian depan warangka ya. Bilah itu ada di depan kita bilahnya depan kita, yang ditarik adalah sarungnya ke atas. Jadi bilah ini tidak pergi kemana-mana ya, insyaallah aman ya. Nah ini wujud atau penampakan dari bilahnya ya. Pedang kecil, pendek, ukurannya sekitar 46 cm dengan bentuk melengkung ke atas. Kalau versi Sunda ya, Pasundan kalau tidak salah namanya paut nyere ya, paut nyere. Ini masih tajam dan masih utuh. Itu ada pamornya, mirip kalau di Banten kayak mirip sulangkar ya, pamor adek, pamor berdiri ke atas ya, pamor lurus ya. Ada bisa jadi ya orang menyebutnya mungkin pamor Banyumili dan sebagainya, atau ada pamor Janur Sinebit. Karena ini tidak saya warangi, jadi tidak nampak jelas ya pamor keseluruhannya, tapi kalau dari kelihatannya sih pamor berdiri atau sebutannya pamor adek. Baik, ini ya bilahnya masih utuh, masih bagus banget nih. Jadi pedangnya pendek, ringan ya, ringan, tapi ini kuat ya, agak lentur tuh, digoyang bisa, tapi kuat, tidak lembek ya, insyaallah ya. Ketika menyarungkan juga sama ya, kalau kita dalam kondisi bersama-sama ya, jangan sampai sarung bilah ini mengganggu orang yang ada di dekat kita ya. Juga tetap megangnya ya agar safety, aman insyaallah. Nah ini ya pedang sahabat Pasundan ya, dengan hulu dan warangkanya dibalut logam. Kalau tidak salah ini kuningan yang diukir full ya, masih cakep insyaallah, bagus banget nih, masih cantik. Itu kawan-kawan semuanya, kawan ngopi dimanapun berada, sharing tentang pedang kali ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa kritik ya, sarannya, komentarnya, agar yang lain juga bisa memetik manfaatnya ya. Kalau ada yang salah saya sampaikan, mohon dikomentarin, diluruskan agar yang lain juga paham. Oh ternyata yang benar adalah seperti ini ya. Perbedaan pendapat itu biasa ya di kalangan pecinta tosanaji pusaka, tapi tetap
bersatu padu melestarikan budaya bangsa kita yang sudah terjaga sejak dulu kala, jangan sampai hilang dari bumi Nusantara, agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya, bahwa Indonesia Nusantara punya kekayaan yang luar biasa ya, seni budaya ya, yang banyak dituangkan juga dalam persenjataan ya, salah satunya adalah pedang sabet ini ya. Jadi dengan seni yang luar biasa ukirannya untuk memperindah senjata tersebut, pokoknya keren banget lah ya. Tempat lipatnya yang menunjukkan kedalaman ilmu si empunya, pemiliknya, penempannya maksudnya, yang buat pedang ini, sehingga bisa menghasilkan pedang yang apik ya, halus, bagus, kuat, tajam. Tidak hanya tajam tapi dia juga kuat ya, karena dari beberapa logam yang disatukan, yang saling menguatkannya dengan core-nya atau seloroknya ya, baju utama dibalut dengan logam-logam yang lain, sehingga pedang ini tidak mudah patah, dan juga menambah keindahan dan kecantikan dari pedang tersebut karena munculnya perbedaan logam yang menjadi warna yang berbeda, yang disebut dengan pamor ya, yang jadi lebih menarik dari senjata tersebut, apalagi dibalut dengan warangka dan hulunya atau gagangnya dengan gagang yang cantik juga, jadi menjadikan ia sebuah pusaka yang luar biasa, masya Allah. Dan di tanah Pasundan itu sangat kaya, sangat banyak sekali ya. Salah satunya ini semoga tetap lestari dan tetap terjaga di bumi Nusantara, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Terima kasih kawan-kawan semuanya sudah sudi menyimak sharing saya kali ini. Salam lestari pusaka Indonesia, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.